Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Wa an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jundab ibni Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yadlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai', maka janganlah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kalian sesuatu pun dari jaminan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmati bi syai', oleh karena sesungguhnya barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah meskipun sedikit, yudrikhu, pasti Allah akan mendapatkannya. Tsumma yakubbu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian dia akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Rawahu Muslim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-236 masih berkaitan dengan ta'zimu hurumatil muslimin, yaitu mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Khusus berkaitan dengan hal tersebut, hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya kepada hambanya. Itu siapa mereka? Itu mereka yang man shalla salata subhi. Disebutkan di dalam riwayat lainnya adalah man salata subhi fi jama'atin. Maksud dari hadis ini adalah salat subuh yang kalau dirangkai dengan beberapa hadis yang lainnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Siapa saja di antara orang yang mengaku beriman atau seorang muslim yang dia itu salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia itu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hati-hatilah kepada orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu saja yang mengganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan, yaitu yudrikhu, pasti Allah akan menemukan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu sanksinya? Yaitu summa yakubbu ala wajhihi fi nari jahannam. Orang yang mengganggu, yang mengusik orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah untuk dicampakkan ke dalam azab api neraka, wal iyadu billah. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, inilah dahsyatnya salat subuh secara berjamaah. Ini luar biasa. Yaitu fahuwa fi dhimmatillah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ya, kalau dikiaskan seperti barang-barang yang ada dua macam, ya, barang yang ada garansinya, ya, yang dijamin, dan barang yang tidak dijamin. Ya.
Orang pasti akan memburu. Ada dua produk sama-sama bagusnya, bahkan sama-sama mereknya sama, speknya sama. Yang satu garansinya 1 tahun, yang satu tidak pakai garansi. Orang pasti akan mengatakan saya pilih yang ada garansinya. Garansi juga begitu, garansi seminggu dibanding garansi sebulan, atau garansi 1 tahun, atau garansi bahkan 5 tahun. Pasti akan mengatakan yang terbaik adalah yang garansi yang paling panjang. Itu bicara garansi mengenai barang-barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan manusia. Hadis ini jamaah sekalian berbicara mengenai orang yang sholat subuh berjamaah. Dia itu digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bukan saja berkaitan dengan kualitas, kenapa itu digaransi, berarti sudah jaminan mengenai kebenaran imannya. Garansi bahwa dia adalah betul-betul orang yang beriman, dijauhkan dari sifat kemunafikan. Karena hanya orang yang munafik yang dia itu ogah-ogahan bermalas-malasan untuk sholat subuh berjamaah. Itu dari segi jaminan adanya iman di dalam hati orang yang sholat subuh berjamaah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam orang yang coba-coba untuk mengganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang hendaknya menjadi perhatian kita bersama, betapa sholat subuh berjamaah itu memang amaliyah yang tidak boleh kita remehkan sama sekali, bahkan harus menjadi perhatian utama kita, harus menjadi komitmen utama kita sebelum segala sesuatunya. Yang lain boleh ketinggalan, yang lain boleh kedodoran, walaupun juga sebenarnya tidak boleh. Tapi untuk sholat subuh berjamaah ini jangan sampai kita ini kemudian menyepelekannya, hanya sebatas ya kalau sempat saya sholat, kalau tidak ya tidak mengapa. Seolah kita tidak membutuhkannya, seolah itu tidak penting dalam kehidupan kita. Padahal setiap hari kita bicara mengenai garansi ke garansi, dari jaminan ke jaminan, karena berharganya barang-barang yang telah digaransi itu. Sementara kita sendiri melupakan bagaimana supaya setiap hari kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita bayangkan tentang konsep bagaimana kaum muslimin atau pemerintahan umat Islam ketika memperlakukan orang-orang kafir. Disebutkan ada dua macam golongan orang kafir, yaitu pertama kafir dzimmi, yang kedua kafir harbi. Ya. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memang secara zahir menampakkan permusuhan dan kebenciannya kepada kaum muslimin, menyerangnya, merusaknya, melecehkannya, ya, memojokkannya. Ini semuanya kaum muslimin wajib untuk melawannya, untuk membalasnya. Adapun mereka yang kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang dengan kesadarannya mengajak untuk hidup damai dengan kaum muslimin, meminta kemudian hidup berdampingan dengan kaum muslimin, maka atas mereka itu dikenakan yang namanya jizyah, ya, semacam pajak, ya, semacam seperti retribusi atau apapun namanya, sebagai ganti atas terjaminnya, terlindunginya mereka di dalam pemerintahan kaum muslimin. Itulah kafir dzimmi. Mereka digaransi tidak akan diganggu oleh kaum muslimin, tidak akan dilukai oleh kaum muslimin, tidak akan disakiti oleh kaum muslimin kalau mereka menyatakan hidup damai dengan umat Islam. Nah, inilah gambar tentang dzimmi itu, tentang jaminan. Ya. Jadi tidak main-main urusan jaminan Allah, itu betul-betul jaminan yang mempunyai nilai makna yang sangat luar biasa tingginya. Oleh karenanya di antara ketahanan yang perlu diciptakan, diwujudkan dan dikondisikan terhadap kaum muslimin adalah bagaimana mengokohkan, memperbanyak, memperluas orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian kita berusaha untuk semakin menguatkan, semakin menambah perhatian kita terhadap ibadah yang spesial ini, yaitu ibadah salat subuh secara berjamaah. Karena ini kita mendatangkan yang namanya zimmatillah, mendatangkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimasukkan ke dalam ta'zimu hurmatil muslimin, yaitu dimasukkan dalam bab
mengagungkan kehormatan kaum muslimin, ini merupakan cara bagaimana kita ini masuk ke dalam barisan orang-orang yang apabila suatu saat diganggu oleh siapapun, maka kita tidak akan dibiarkan. Allah tidak akan tinggal diam kepada hamba-hambanya yang sudah menjadi jaminannya. Nah, sebaliknya jamaah sekalian, kita bayangkan bagaimana kalau kaum muslimin ini kemudian sebagian besarnya itu tidak masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyepelekan dan meninggalkan subuh berjamaah, artinya mereka ibaratnya telanjang bulat, tidak ada pelindungnya sama sekali, dibiarkan begitu saja kalau ada apa-apa menimpa mereka. Karena apa? Karena mereka tidak masuk di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya barang tanpa garansi, kalau dia rusak tanggung sendiri. Tidak ada yang bisa membiayainya. Sebaliknya kalau dia itu dijamin, maka walaupun ada kerusakan, ada gangguan yang menimpanya, maka sudah ada yang menanggungnya. Dan ongkos atas tanggungan itu sangat murah. Ya, maksudnya itu hanya kita diminta untuk sholat subuh secara berjamaah setiap hari. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Sebaliknya, mari kita merasa takut, merasa khawatir dan merasa kehilangan. Kalau kemudian hari ini kita tidak subuh berjamaah, berarti hari ini kita tidak dalam zimmatillah, tidak dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai ada ulama yang kemudian mengatakan, kalaupun sampai kaum muslimin ini karena kecapean atau karena misalnya tertidur, yang namanya godaan setan ketika tidur, mungkin lupa berdoa, lupa wudhu, sehingga kita kesiangan, itu jangan sampai kita malah subuhnya di rumah, tetap saja berangkat ke masjid walaupun sampai sudah hampir habis waktu, walaupun sampai bahkan sudah terbit matahari, ya. Karena apa? Karena Allah tidak membebani keluar kesanggupannya. Kalau memang tidur, bagaimana kita bisa berangkat? Tapi kapan kita kemudian terjaga, kapan kita bangun, maka kapan itulah kita kemudian berusaha untuk berangkat ke masjid. Bagaimana kalau kemudian diketahui sama orang karena subuh kok kemudian sudah siap? Itulah resikonya yang kita tanggung. Tidak apa-apa kita malu, dipermalukan juga tidak apa-apa, karena itu bagian dari kesalahan kita. Orang yang menghargai itu sebagai jaminan Allah harus merasa rugi daripada kita hanya sebatas menanggung malu di hadapan manusia, mendingan daripada kita kemudian kehilangan untuk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kehilangan untuk dijamin Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu ini ada perkecualiannya, misalnya kita sakit, misalnya kita dalam safar, ya maka itu menjadi perkecualiannya. Tapi kalau kita mungkin hanya karena sebab kita ini kesiangan, itu jangan kita anggap ini sebagai hal yang sudah lolos kesempatannya untuk kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat subuh di masjid di mana ada di kemandangan. Nah, dengan demikian harapannya apa? Itu tidak berulang kali, tidak sering kita lakukan. Mungkin sebulan sekali kita lolos, mungkin 2 pekan sekali kita lolos karena mungkin kondisi yang berat, ya. Tapi itu akan menggembleng diri kita itu untuk apa? Untuk kemudian kita betul-betul komitmen untuk subuh berjamaah, bahkan kita kemudian akhirnya mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena iltizamnya kita, komitmen kita untuk sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran untuk bisa komitmen subuh berjamaah apapun yang terjadi, ya, agar kemudian kita mendapatkan sebagian fadilahnya, yaitu fahuwa fi zimmatillah, ya, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.